Pagi ini judul firman Tuhan, kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi orang percaya. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Segala kuasa itu diberikan kepada Yesus. Kapan? Ketika dia mengalami kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, kuasanya sebagai anak Allah di dalam kekekalan sebelum dia menjadi manusia, itu tidak dikembalikan lagi. Kalau saudara baca kitab Mika, Yesus itu sudah ada dari zaman purbakala. Dia sudah ada, dia sudah memerintah sebagai anak Allah. Tetapi ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, Alkitab mencatat dia benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Seperti saya, seperti saudara. Amin. Tetapi ketika Yesus menyelesaikan tugas dari Bapa, dia mati di atas kayu salib. Yesus berkata dengan satu kalimat, sudah selesai. Artinya apa? Dia sudah menyelesaikan kehendak Bapa, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus dibangkitkan bukan karena dia anak Allah. Yesus dibangkitkan karena ketaatannya melakukan kehendak Bapa. Amin. Dan sebelum Yesus kembali ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan Yesus berkata, "Aku memberikan kuasa ini kepada orang-orang yang percaya kepadaku. Sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Saudara yang kekasih, semua manusia tidak lepas dari yang namanya persoalan, dari yang namanya masalah. Persoalan adalah semua hal yang sedang kita khawatirkan dan kita pedulikan. Sedangkan masalah adalah hal-hal yang belum dipecahkan. Belum ada solusinya. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Kita mau belajar kebenaran firman Allah, bagaimana mendapatkan kemenangan karena kebangkitan Yesus. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Alkitab mencatat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Siapa yang bukan manusia angkat tangan. Artinya seberat apapun masalah saudara, janji Tuhan tidak melebihi kekuatan manusia. Dan ayat selanjutnya berkata, Allah sudah menyediakan jalan keluar. Ketika masalah itu belum samperin saudara, sudah ada jalan keluar Allah sediakan. Tapi kenapa orang tidak menemukan jalan keluar? Karena ketika ada persoalan, ketika ada masalah, enggak jalan terus, muter balik dia. Makanya gak pernah mengalami kemenangan. Ibrani katakan ketika Yesus imam besar kita menjadi manusia, dia benar-benar manusia seutuhnya. Dia dalam daging seperti saya dan saudara. Jadi ketika kita dalam pergumulan, Allah Yesus itu mengerti apa yang kita alami. Dia turut merasakan. Dia juga mengalami pencobaan, dia dicobai. Tetapi Alkitab mencatat dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Amin. Setiap ada permasalahan, setiap ada persoalan dalam hidup kita, itu cuma dua ending hidup kita. Kita mengalami kemenangan atas masalah atau kita jatuh di dalam dosa. Itu pilihan kita. Makanya kita mau belajar pagi ini bahwa kebangkitan Kristus
itu memberikan jaminan kemenangan bagi kita yang percaya. Jadi kalau kita orang percaya kepada Yesus, bilang aku percaya Yesus, tetapi setiap ada persoalan selalu gagal, ada masalah selalu kalah, tidak pernah selesai menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, kita jadi orang-orang yang kalah. Artinya kita belum benar-benar memahami makna kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan. Manusia sebelum Yesus bangkit tidak punya jaminan kemenangan. Karena fokus matanya tuh hanya yang di depan. Makanya minggu lalu saya katakan bangsa Israel berkat dan kutuk itu identik dengan hal-hal yang di depan mereka. Kalau mereka taat diberkati, berkat identik dengan materi. Tubuh sehat, apa yang dibuat berhasil. Tetapi ketika mereka tidak taat, itu kutuk menimpa mereka. Kutuk itu apa? Jadi miskin, musuh datang menyerang, ada penyakit, ada kelaparan. Tetapi ketika Yesus mati di salib, ketika Yesus bangkit, orang percaya yang disebut persoalan, yang disebut masalah, bukan masalah makan minum, bukan hal-hal ekonomi, bukan kesehatan, bukan kaya miskin lagi. Tetapi yang menjadi persoalan, ketika kita percaya Yesus, mata kita tembus pada kekekalan. Masalah orang percaya itu cuma satu. Persoalan hidup kita itu cuma satu. Ketika kita mati, ketemu Tuhan masuk pengadilan, Yesus berkata, "Enyah dari hadapanku karena aku tidak mengenal kamu." Paham sampai sini? Hanya satu masalah kita orang percaya. Kalau saudara percaya benar, ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan tolak. Artinya kaya miskin itu bukan masalah. Sehat sakit itu bukan masalah. Amin saudara. Kita bisa melewati semua. Kita bisa mengalami kemenangan semua itu. Karena Yesus sudah menang. Ya. Kemenangan Kristus adalah jawaban atas segala persoalan, atas segala masalah. Bagi kita yang percaya kepadanya. Bilang amin. Amin. Ingat baik-baik, Roma 8 ayat 28 berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Artinya kalau saudara mengasihi Allah, kalau saudara benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, apapun persoalan hidupmu, apapun masalah hidupmu, yang pertama, Tuhan tidak tinggalkan kamu. Kita bisa melewati semuanya bersama Tuhan. Dan yang kedua, mau sesuatu yang tanda kutip buruk kata dunia yang menimpa hidup kita, kalau kita mengasihi Allah, kalau kita percaya kepada Allah, jaminan firman Tuhan, ada kebaikan di balik semua itu. Amin. Makanya sebenarnya itu bukan persoalan, itu bukan masalah. Kenapa? Karena sudah ada janji kemenangan. Dan kita menjadi orang Kristen yang sampai di titik mengalami kemenangan itu. Karena kita percaya Tuhan. Amin. Persoalan atau masalah. Kenapa manusia dalam hidupnya tidak bisa lepas dari yang namanya persoalan atau masalah? Yang pertama, karena manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Ketika manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 26-27 berkata, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kita sudah belajar, gambar artinya Allah punya pikiran, manusia diciptakan dengan pikiran. Allah punya perasaan, manusia diciptakan dengan perasaan. Allah punya kehendak, manusia diciptakan dengan kehendak. Itu yang disebut manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi yang dimaksudkan manusia diciptakan menurut rupa Allah adalah kemauan Allah, kehendak Allah. Ketika menjadikan manusia, pikiran manusia, perasaan manusia, kehendak manusia itu punya kualitas yang baik sesuai standarnya Allah. Sehingga pikiran manusia mampu memahami apa yang Allah pikirkan. Sehingga manusia yang diciptakan dengan perasaan bisa merasakan apa yang Allah rasakan.
Sehingga manusia yang diciptakan dengan kehendak, dia mengarahkan kehendaknya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Tetapi kalau saudara baca Alkitab Kejadian 1 ayat 26, 27, ketika Allah menjadikan manusia, manusia hanya diciptakan menurut gambar Allah. Rupa Allah itu ternyata harus diusahakan oleh manusia sendiri. Makanya manusia dikasih kehendak dan kehendak manusia itu bebas. Manusia dengan kebebasannya, maunya Allah, dia memilih untuk terus bertumbuh. Ada progres, ada pertumbuhan. Sehingga kualitas gambar yang Allah berikan dalam dirinya itu sampai di standar yang Allah kehendaki. Amin. Allah jadikan manusia dengan kehendak bebas bukan supaya manusia jatuh dalam dosa. Tetapi supaya manusia bukan karena robot, bukan karena dipaksa oleh Allah untuk memilih melakukan kehendak Allah walau dia ciptaan, walau Allah bisa melakukan. Allah ingin dari hatinya manusia, dari rasanya manusia. Dia datang mengarahkan kehendak bebas. Aku memilih untuk hidup melakukan kehendak-Mu Bapa. Dan ketika manusia sampai di titik itu, dia mencapai yang namanya kesempurnaan. Tetapi Alkitab menulis manusia gagal. Kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia dia arahkan bukan untuk taat kepada perintah Allah jangan makan buah terlarang. Tetapi dia arahkan kehendak bebasnya mendengar perkataan iblis. Dia tergoda, dia jatuh dalam pencobaan. Dan yang kedua, dia berdosa. Akibat dari dosa manusia dikutuk. Laki-laki harus berpeluh, wanita harus sakit melahirkan. Tanah di mana kita tinggal tuh dikutuk, bahkan bumi ini dikutuk. Itu yang membawa sumber persoalan dalam hidup kita. Ketidaktaatan, dosa. Kenapa ada sakit penyakit? Ya karena sudah dosa. Kehendak bebas yang tidak diarahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam konteks kita. Kalau kita bilang percaya Yesus, harusnya kita jadi seperti Kristus. Dan ketika saudara bilang aku percaya kepada Yesus, tetapi saudara tidak mau berjuang untuk hidup seperti Kristus, saudara tidak akan pernah menerima kemenangan lewat kebangkitan Kristus. Amin. Kita akan jadi orang Kristen yang sama dengan agama-agama lain. Punya masalah ya mati ngenes. Punya masalah ya mengeluh. Punya masalah ya cari kambing hitam. Siapa yang salah? Gara-gara kamu sih. Gara-gara keadaan sih. Bahkan Tuhan disalahkan. Itu tipe orang yang tidak sedang masuk dalam proses menjadi seperti Kristus. Yang tidak mengarahkan dirinya memiliki gambar dan rupa Allah. Amin. Yang kedua, sumber masalah itu karena dosa. Ketidaktaatan atau dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Membuat manusia mengalami maut. Maut itu apa? Maut itu mati. Kalau manusia tidak berdosa dia tidak mati. Tetapi maut juga memiliki pengertian terpisah dengan Allah selama-lamanya. Ini yang bikin manusia itu dalam masalah. Kalau saudara dekat dengan Allah, Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mau bumi berputar, mau bumi diam, mau badai, mau tsunami. Kalau saudara dekat dengan Allah, pergumulan hidupmu, masalah-masalah persoalan tidak akan membuat hatimu kecut. Tidak akan membuat hatimu tawar. Kenapa? Karena ada damai sejahtera, ada ketenangan. Karena Yesus tinggal di hati kita, karena kita dekat dengan Allah kita. Amin. Itu kemenangan. Kemenangan kebangkitan Kristus gak bicara solusi. Bukan berarti percaya Yesus miskin jadi kaya, tidak. Saudara mungkin diizinkan tetap miskin. Tetapi janji firman Tuhan, kebutuhanmu pasti dicukupi. Janji firman Tuhan, damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiranmu. Amin. Terpisah dengan Allah itu sumber segala masalah. Makanya saudara jangan jauh-jauh dari Tuhan.
Tiap hari itu deketin diri sama Tuhan. Sebelum memulai aktivitas, duduk diam. Mau ngantuk kayak, mau apa kayak, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Kalau saudara sudah terbiasa pagi-pagi datang cari Tuhan. Mau saudara tidur jam 3 pagi sekalipun, jam 5 tetap bisa bangun doa. Lah kalau saudara nggak terbiasa, biar jam 7 malam sudah tidur, ya jam 5 tetap bangun pun jam 4. Nggak mungkin saudara duduk diam cari Tuhan. Kalau ada jam-jam ibadah, ayo ikut ibadah. Kalau ada renungan-renungan dibagikan di WA, baca. Saudara melek sudah ada renungan. Siang-siang udah ada renungan. Malam sebelum tidur udah ada renungan. Baca itu, membuat kebenaran-kebenaran, renungan-renungan itu membuat kita mengingat Allah, membuat hati kita tertuju kepada Allah. Sehingga masalah-masalah itu bukan masalah lagi. Itu kata Pak Mariono, tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Saudara percaya Tuhan, gak percaya Tuhan, tetap ada masalah ekonomi. Saudara percaya Yesus sebagai juru selamat, gak percaya Yesus, tetap ada masalah kesehatan kalau udah tua. Amin saudara. Makanya kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Bagi orang yang percaya, persoalan masalah kita cuma satu. Ketika masuk pengadilan Tuhan, Tuhan bilang enyah dari hadapanku. Itu masalah satu-satunya. Kenapa? Karena gak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Dan dibuang di api kekal selama-lamanya. Persoalan masalah manusia itu dibagi 3. Yang pertama, manusia itu bermasalah dengan Allah. Yang kedua, manusia itu bermasalah dengan sesama. Dan yang ketiga, manusia itu bermasalah dengan dirinya sendiri. Manusia bermasalah dengan Allah artinya manusia terpisah dengan Allah. Ketika manusia yang adalah ciptaan, dia terpisah dengan Allah yang adalah penciptanya, itu bukan masalah lagi, itu masalah besar. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah menemukan tujuan hidup. Untuk apa aku diciptakan? Karena dia terpisah dengan penciptanya. Makanya manusia tuh kalau gak punya Tuhan, semua dunia dia miliki itu tetap ngelantur hidupnya. Buntut-buntutnya mati bunuh diri. Kenapa? Karena gak menemukan tujuan hidup. Orang kejar kekayaan, begitu dapat kekayaan, ternyata bukan ini aku kejar. Orang kejar untuk dihormati, dikenal, sampai kepopuleran, ketenaran dia dapat. Ternyata bukan ini aku cari apa, bingung. Tetapi ketika saudara dekat dengan pencipta, saudara menemukan arti hidup, menemukan tujuan hidup. Jadi manusia yang terpisah dengan Allah itu sumber segala masalah. Dan yang kedua, masalah manusia dengan sesama, kita udah pernah belajar ya minggu lalu, 2 minggu lalu, itu manusia itu saling menyalahkan. Ada yang bilang gara-gara Hawa sih kamu kasih di sampingku Tuhan. Coba dia gak ada, aku gak makan buah itu. Hawa gak mau kalah. Gara-gara ular loh yang goda aku, makanya aku makan. Sampai kepada keturunannya. Muncullah Kain, muncul Habel, muncul yang namanya iri hati. Sehingga Kain karena iri hati dia bunuh adiknya. Masalah dengan sesama. Bukan hanya Adam dan Hawa, bukan hanya Kain. Saya dan saudara pun punya persoalan dengan sesama. Ada yang sampai membuat hatinya pahit, punya dendam, punya kebencian. Saudara dendam benci gak di sini? Ya minal aidin wal faizin, hari ini bertobat ya. Dan yang ketiga, manusia tuh punya masalah dengan diri sendiri. Alkitab bilang hati manusia tuh bengkok. Hati manusia tuh gak tulus. Hati manusia tuh keras. Orang yang masih terpisah dengan Allah, dia tidak menyadari kebengkokan hatinya itu. Dia gak menyadari hatinya yang membatu. Hatinya yang tulus dia gak sadar. Tetapi ketika hubungan kita dengan Allah dibukakan. Ketika kita bisa connect lagi, tersambung dengan Allah. Kita baru bisa melihat diri kita. Makanya Paulus katakan, meskipun manusia lahiriah kita dari hari ke hari semakin merosot. Tetapi manusia batinia dibaharui. Karena orang tuh punya pemahaman cari Tuhan serius biasanya udah tua. Udah reot-peot gak bisa apa-apa baru mau serius cari Tuhan. Tapi firman Allah pun bilang kagak apa-apa. Karena yang penting manusia batiniamu dibaharui. Ketulusan hatimu, kelurusan hatimu. Amin saudara. Kita mau belajar.
Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah kemenangan, di mana hubungan Allah dengan manusia dipulihkan. Allah dengan manusia yang terpisah itu masalah, tetapi kebangkitan Kristus memulihkan. Artinya keterpisahan itu diatasi lewat salib. Orang yang dipulihkan hubungannya dengan Allah, dia mengalami kemenangan atas maut. Amin. Ada kan lagu, hai maut, di mana sengatmu? Kita bisa mati, pasti mati satu waktu dikubur. Tetapi setelah kita bangkit, dapat tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Orang yang percaya kepada Yesus, yang memahami makna kebangkitan Kristus memberikan kemenangan. Kita juga akan dibangkitkan, hidup selama-lamanya, tinggal bersama Tuhan di langit baru, bumi baru. Keterpisahan hanya sementara. Hanya dikubur sampai ditunggu kapan kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Amin. Yang kedua, hubungan Allah dengan manusia dipulihkan lewat kebangkitan Kristus. Kita mengalami kemenangan atas kodrat dosa. Manusia yang lahir kodrat dosa itu anak setan, anak iblis. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, Yohanes 1 ayat 12, siapa yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Artinya kita lahir dengan kodrat dosa tidak masalah. Tetapi ketika kita percaya menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengarahkan kehendak bebas kita untuk belajar melakukan kehendak Allah. Dan ketika kita mau hidup melakukan kehendak Allah, kita diproses secara bertahap untuk memiliki kodrat ilahi. Dan ketika kita sudah hidup memiliki kodrat ilahi, kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Dan yang terakhir, kemenangan bagi orang percaya adalah tubuh kita menjadi bait Allah. Makanya jaga tubuhmu untuk sehat, kuat. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat kemuliaan kehadiran Allah di dalam dirimu lewat hidupmu. Amin, saudara. Matius 6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini 3 ayat yang saya ambil yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya sebagai orang percaya benar-benar janji kemenangan menjadi milik kita. Hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Amin. Yesus mati untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Tetapi kemenangan itu tidak dimiliki oleh semua orang Kristen. Hanya orang Kristen yang mau hidup melakukan kehendak Allah. Amin. Nah, baca sama-sama 1, 2, 3. Masalah kita dengan Tuhan selesai ketika kita memilih untuk hidup melakukan kehendak Allah. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus menjadi seperti Kristus. Amin. Bagaimana sih hidup yang melakukan kehendak Allah, Bu Gembala? Cuman satu, Roh Kudus tinggal di dalam kamu, tubuhmu bait Allah, dengar-dengaran apa kata suara Roh Kudus. Maka kamu akan dibawa, diproses menjadi seperti Kristus, layak disebut anak-anak Allah. Amin. Saya mau tanya saudara, bisa gak dengar suara Tuhan di hati? Kalau ada mau dosa lakukan, jangan lo nanti masuk penjara. Itu bukan suara Tuhan, itu suara hukum. Kalau saudara mau nyuri ada kesempatan, aduh Tuhan, kenapa aku punya pikiran seperti ini ya? Ampuni aku menyakiti hatimu. Itu suara Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi bukan takut dihukum, tapi takut menyakiti hati Tuhan yang sudah berkorban untuk saya dan saudara. Nah, yang kedua, kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi orang percaya. Mengapa? Karena hubungan manusia dengan sesama dipulihkan. Artinya kalau kita percaya kepada Yesus, seharusnya kita menang atas keegoisan,
atas kebencian, atas dendam, atas kepahitan, atas semua hal-hal yang mengotori hati kita. Artinya kita rela melepaskan pengampunan. Artinya kita rela menerima kekurangan sesama kita. Amin. Amin. Yesus sudah menang. Kita percaya Yesus. Hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Tapi apa benar-benar hubungan kita sudah pulih? Itu kita yang harus mengarahkan kehendak bebas. Bagaimana caranya? Lukas 23 ayat 34. Sebelum Yesus mati dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus disalib loh, udah ngap-ngapan, udah mau mati. Masih bisa berdoa pengampunan. Masa orang cambuk gak tahu apa yang dia lakukan? Masa mereka tendang Yesus? Masa mereka taruh duri di atas kepala? Masa mereka gak sadar dalam kesadaran? Tapi Yesus punya hati yang tidak egois. Hati yang melepaskan pengampunan. Roma 12 ayat 18, baca yuk 23. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dia biang kerok, seantero dunia juga kalau lu masalah sama dia orang maklumi. Semua sudah tahu. Tetapi saudara punya pilihan untuk tetap hidup damai dengan dia. Amin. Mau damai dengan sesama, mau nyimpan kepahitan, mau benci, itu kita yang menentukan loh. Orang sebaik apapun kata dunia dia baik, tetapi kalau kita bilang dia jahat, aku gak suka, aku benci dia, saudara benci dia. Mau seantero dunia bilang nih biang kerok, gak ada teman, gak ada terima dia. Kalau hatimu terbuka menerima dia, mau berdamai, mau menerima dia dengan segala kekurangan, saudara akan damai dengan dia. Amin. Makanya di mana saudara mengarahkan kehendak bebasmu, itu yang menentukan kamu jadi orang percaya yang menang atau orang Kristen yang kalah. Ya, baca sama-sama 1, 2, 3. Masalah kita dengan sesama selesai ketika kita memilih untuk hidup berdamai dengan semua orang. Memiliki hati yang tulus, menyadari bahwa kita adalah, makanya semua dimulai dari gereja. Kalau dari gereja sudah, kalau dia W1 aku W2. Kalau di dalam gereja kita sadar kita tubuh Kristus, Kristus kepala, kita anggota, gak bisa damai, gak bisa rukun, pasti saudara punya musuh di luar gereja. Percaya omongan saya. Kalau di dalam gereja dengan segala perbedaan kita sudah saling menerima. Tahu kita nih satu tubuh Kristus. Ada yang jadi kelingking, ada yang tampil terus, ada yang gak pernah tampil cuma di belakang layar. Tapi kita saling melengkapi. Kelingking diinjek orang sampai otak itu keluar darah tingginya. Betul gak saudara? Coba ada orang injek kaki saudara. Yang sakit kan kaki. Tapi mulut bisa mengeluarkan kalimat baik, kalimat tidak baik. Tangan bisa langsung tonjok. Itu kalau satu tubuh merasakan semuanya. Lain lagi kalau saudara stroke. Sudah tetangga, saudara seiman mengalami penderitaan. Udah diketok-ketok, ayo saya enggak tergerak sama sekali. Ya mungkin ada bagian saudara yang enggak berfungsi. Ya saudara yang enggak berfungsi. Nah kalau saudara salah satu tidak berfungsi, itu jadi masalah untuk satu gereja. Kalau kita menyadari kita satu tubuh Kristus. Amin. Makanya yuk punya hati yang tulus yuk. Penderitaan kita gak seperti, kadang orang cuma ngomong kita tersinggung sampai sekarang kepahitan. Orangnya udah mati. Udah mati ya, tapi masih dendam, masih terngiang-ngiang, dia bikin kita tersinggung. Yesus tuh loh masih melek, sudah napas ngos-ngosan di kayu salib masih bisa berkata, Bapa ampunilah mereka. Nah penderitaan kita dengan Yesus tuh gak ada bandingnya loh saudara. Tapi dia memberikan keteladanan, makanya dia menang. Dan dia mengajarkan, aku merasakan yang kamu disakiti, aku rasakan, kamu dirugikan, aku bisa merasakan. Tapi penderitaanku jauh lebih besar. Dan aku memilih tidak berbuat dosa. Kalian pun punya pilihan mau berbuat dosa atau tidak, itu hak kalian. Tapi kalau kita bilang percaya Yesus, kita harus seperti Yesus, memilih untuk tidak berbuat dosa. Walaupun orang-orang di sekeliling kita tuh gak baik semuanya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Kristus adalah kemenangan. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri dipulihkan.
Ini banyak orang sebenarnya itu masalah dengan dirinya sendiri. Bukan dengan sesama. Tapi di sini gara-gara dia sih makanya aku pindah. Pindah di kos-kosan yang kedua gara-gara si B sih makanya aku pindah. Udah setiap pindah tempat kos selalu gara-gara si A. Yang kedua gara-gara si B. Yang ketiga gara-gara si C. Di gereja juga gitu. Aduh gara-gara dia sih makanya aku pindah gereja gini. Pindah lagi ke gereja, oh gara-gara pendetanya, oh gara-gara majelisnya. Semua gitu, padahal masalahnya tuh diri sendiri. Saya mau tanya saudara, ada masalah gak dengan dirimu sendiri? Ada gak saudara? Ada yang tahu bahwa saya punya masalah dengan diri saya sendiri? Itu yang membuat saya hubungan dengan orang lain tuh pasti bermasalah. Ada yang sadar sampai titik itu? Perlu banyak berdoa. Tadi kan di awal saya bilang, ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, Tuhan akan membuka mata hati sehingga kita gak lihat kesalahan orang, tapi kita lihat diri kita. Aduh Tuhan, aku nolong dia, ternyata hatiku gak tulus ya. Aku mau dipuji. Oh Tuhan, ternyata aku melakukan pelayanan untuk kepuasanku ya. Begitu ada yang protes, aku langsung gak melayani lagi. Berarti hatiku tuh belum benar ya. Dari mana tahu itu? Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Karena manusia itu cuma melihat tindakan kita. Wah rajin ke gereja ya. Wah rajin baca Alkitab ya. Tapi manusia gak tahu kedalaman hati. Kita sendiri pun gak mengenal diri kita. Kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan. Makanya sekali lagi penting punya waktu tiap hari. Cari Tuhan, duduk dia. Bukan supaya kamu dibawa ke sorga. Tapi supaya kamu dicelikkan melihat diri kamu. Sehingga kamu mengerti pengorbanan Yesus itu bukan hal yang murah. Sorga itu cuma bonus. Tetapi menghargai pengorbanan Yesus. Mau menjadi seperti Kristus. Itu kasih karunia yang tidak dimiliki semua orang. Orang yang mengerti pun belum tentu mau bayar harga. Tapi ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan. Nyawa sekalipun kita sanggup berikan untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin. Menang atas diri sendiri, artinya menerima diri apa adanya. Saya berharga di mata Allah, saya lahir membawa rancangan ilahi. Kenapa ada orang iri dengan orang lain? Karena dia gak menerima dirinya. Dia gak memahami bahwa dia tuh bernilai. Seantero dunia ini sekarang 7 miliar lebih manusia. Tuh yang kayak kita, kayak saudara tuh cuma satu-satunya. Kalau saudara baca bukunya Rick Warren, manusia tuh kalau diumpamakan Allah mencetak kayak bikin kue, itu begitu jadikan Grace, jadikan saya, cetakan tuh dipecah. Gak ada Grace yang kedua. Mirip muka, mirip sifat, mirip karakter ada. Tapi yang sama persis, coba saudara lihat anak kembar. Gak ada yang sama persis. Saya pertama buka playgroup di tempat ini itu ada kembar 3. Namanya Lia, Linda, Lisa. Waktu datang babak belur saya bedain. Gimana ini? Linda, jadi cuma Linda, nanti dia jawab. Saya gak ngerti semuanya. Tetapi karena bergaul setiap sekolah datang, saya tahu kalau saudara memahami kamu tuh unik. Saya selalu bilang, orang kaya gak bisa menjamin punya anak. Saya punya teman kaya raya, 2 kali bikin bayi tabung, gagal semua. Uang tuh gak kurang. Tapi Tuhan gak percayakan, akhirnya ambil anak angkat. Orang mau gugurkan kandungan, sudah minum A, sudah lari-lari, lompat-lompat, sudah diinjek, tetap lahir juga. Kenapa? Karena seorang anak manusia bisa terlahir di bumi ini termasuk saya dan saudara. Semua atas seizin Allah. Dan tidak ada yang dilahirkan untuk menjadi sampah. Kamu lahir dari keluarga yang tidak baik, itu tidak merusak rancangan Allah atas hidup. Setiap orang yang lain tuh membawa rancangan ilahi. Apapun hidupmu, lingkunganmu tidak akan menggagalkan. Yang bisa menggagalkan rancangan Allah dalam hidupmu cuma satu. Dirimu sendiri. Bukan orang lain. Makanya ketika masuk neraka gak ada, oh gara-gara aku nikah sama dia makanya aku masuk neraka. Oh gara-gara dia makanya aku gak ada. Setiap orang harus bertanggung jawab. Amin. Dasar kebenaran firman Allah supaya saudara memahami dirimu unik, spesial, berharga, tidak ada duanya. Efesus 2 ayat 10 baca 1, 2, 3.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Di mana kita tahu pekerjaan baik yang Allah sediakan? Tiap hari duduk diam di kaki Tuhan, Roh Kudus bicara, kamu dengar, kamu taat, kamu menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidup. Amin. Yang kedua, Matius 25 perumpamaan tentang talenta. Gak usah iri dengan orang lain. Karena yang dikasih 5 dituntut 5. Yang dikasih 2 dituntut jadi 4. Yang dikasih 1 cuma dituntut jadi 2, gak dituntut jadi 10. Syukuri, nikmati bagian kita dan kerjakan bagian kita sampai selesai. Amin. Kalau hanya dipercayakan jadi pendoa syafaat, gak usah ngotot jadi pemimpin pujian apalagi jadi pengkhotbah. Amin saudara. Kita punya bagian sendiri. Kalau gak punya bagian untuk tampil-tampil, gak usah tampil-tampil. Kita punya bagian sendiri. Dan Tuhan hanya menuntut apa yang Dia sudah titipkan kepada kita. Tuhan gak bilang, loh aku kasih kamu suara bagus kenapa gak pakai? Oh Tuhan, bukan Grace saya, Grace Simon tuh baru suaranya bagus. Kalau saya ini nafas saja fales Tuhan. Tapi Tuhan gak salah seperti itu. Makanya nanti setiap orang masuk pengadilan Tuhan, kita dihakimi berdasarkan apa? Perbuatan. Kamu menghargai gak yang Tuhan titipkan? Kamu kerjakan gak bagian? Bukan masalah tetangga saudara masuk surga neraka. Bukan masalah pasangan hidup saudara masuk surga neraka. Perbuatanmu. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9. Baca sama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita umat pilihan, kita dipanggil, kita dipilih oleh Allah. Amin. Supaya apa? Memberitakan siapa Allah yang benar. Kata Kristen itu muncul, bukan Yesus yang memproklamirkan kata itu. Tetapi ketika orang-orang melihat di Antiokhia, ada orang-orang yang belajar ajaran Yesus. Dan ketika tetangga-tetangga melihat cara hidup mereka seperti Kristus, disebutlah Kristen. Kristus kecil. Kita dipanggil bukan hanya sekedar beragama Kristen. Kita dipanggil supaya lewat hidup kita, perbuatan kita, orang bisa mengenal siapa Kristus yang kita sembah. Amin. Haleluya. Baca 1, 2, 3. Masalah kita dengan diri sendiri selesai ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hidup kita hanya untuk kesenangan Bapa. Ini dia masalahnya. Banyak orang lahir dari Kristen, dari lahir keluarga Kristen, nenek moyang Kristen, tapi hidupnya hanya mencari kesenangan diri sendiri. Saudara jadi sampah. Tapi ketika kamu sadar, aku dilahirkan spesial, unik. Cuma aku yang seperti ini satu-satunya yang pernah terlahir di dunia. Aku membawa rancangan ilahi. Aku mau menemukan bagianku. Dan aku mau berdoa supaya di mana aku ditempatkan, aku berguna di tempat itu. Orang bisa melihat kemuliaan Allah lewat hidupku di tempat dimanapun aku berada. Artinya apa? Kita hidup bukan untuk mencari kesenangan diri. Bukan melakukan sekedar kehendak kita. Tetapi ketika kita mencari kehendak Allah, belajar menyenangkan hati Allah. Satu yang Allah janjikan. Damai sejahtera Allah memenuhi. Itu jauh lebih dari kesenangan kita memiliki dunia ini. Tapi itu banyak orang Kristen yang tahu tetapi tidak ngeh. Makanya gak pernah mengalami kemenangan atas diri sendiri. Saudara tuh berharga, saudara istimewa. Apapun keadaan saudara gak usah diroba-roba. Orang akan jatuh cinta melihat saudara kalau saudara itu memang pasangan yang Tuhan tentukan.
Gak usah jadi orang yang muda, gak usah pakai topeng, capek, lelah saudara. Jadi dirimu apa adanya. Kalau tahu diriku apa adanya gak benar, iya berubah dong. Makanya baca Alkitab, makanya ke gereja, makanya dengar suara Roh Kudus. Dan ketika kita terus berproses berubah, kita akan berdamai dengan diri sendiri. Oh, aku unik loh, aku gak seperti dia, ya emang gak bisa dibanding-bandingkan. Tapi di mata Allah aku berharga. Amin saudara. Ketika saudara bisa menerima diri sendiri, baru saudara bisa menerima kekurangan orang lain. Kenapa ada orang, ini kok begitu ya, dia kok begini ya, ini kok kurang begini. Kenapa selalu ketemu orang yang baru, situasi baru, lingkungan, selalu lihat kekurangan, kesalahan, ada aja yang salah. Jawabannya satu, karena dia gak nerima dirinya sendiri. Diri sendiri aja yang dia tenteng gak diterima, gimana dia bisa menerima orang lain? Paham maksudnya? Tapi oleh karena kasih karunia Allah, Allah mau kita berdamai dengan diri kita. Karena kita adalah milik Allah. Amin. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Menjadi jawaban atas persoalan masalah manusia. Jadi persoalan keuangan, sakit, penyakit ya udah dijalani aja lah. Apalagi seperti saya udah mau ke setengah abad. Kalau sudah mau 50, periksa ini dulu gak ada ya. Dokter bilang, Bu kalau masih muda mau makan apa aja, gak tidur-tidur, gak pernah masalah. Tapi giliran udah tua, cekot-cekot, kena AC dingin, kena panas juga masalah. Duduk lama masalah, berdiri lama kaki gak kuat. Ya sudahlah, itu bukan masalah, itu bagian dari hidup karena kita sudah mengalami kutukan. Karena dosa dinikmati, itu bukan masalah, men. Jadi begitu gak ada uang, itu bukan masalah. Kerja aja dapat uang, kalau belum ada ya disyukuri aja, men. Apalagi yang saudara bilang masalah. Makanya doa sama Tuhan supaya saudara tuh tembus kekekalan. Bisa melihat. Masalah orang percaya cuma satu. Kalau mati ketemu Tuhan ditolak Tuhan. Cuma itu masalah kita. Kalau masalah sehari-hari itu tanggung jawab. Amin. Kalau rada-rada sakit pilek ya udah istirahat. Kan selesai. Amin saudara. Baca ya 1, 2, 3. Jika hari ini kita masih memiliki masalah dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Hal ini bisa berarti 2 hal. Yang pertama, kita sedang berproses atau kita menolak Kristus hidup di dalam hidup kita. Temukan jawabannya, renungkan. Jangan setiap ditanya proses-proses, tapi kalau kue enggak matang-matang. Ingat, usia kita semakin bertambah loh. Besok ada tsunami langsung mati. Gak usah ada bencana alam. Saudara pulang, tidur bisa nggak bangun. Kesempatan kita terlalu terbatas. Jangan pakai kata proses. Yang kedua koreksi. Jangan-jangan kita menolak Kristus dalam hidup kita. Banyak orang masih ke gereja. Tapi nggak menerima kebangkitan Kristus. Salib Kristus. Kalau saudara menerima salib Kristus, menerima kebangkitan Kristus dalam hidupmu cuma satu ciri. Saudara mau hidup seperti Yesus hidup. Amin. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.